Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wat ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan tartil dengan benar dan bagaimana cara mudah menghafalkannya, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-Ghasyiyah pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari ayat yang pertama, perhatikan cara membacanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Perhatikan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal lam sukun dimatikan. Hal ataka, tanya panjangkan, ada tanda fathah seperti ini. Hal ataka hadithul, ada ya sukun, talinya panjangkan, matobi'i dua ketukan. Hadithul, alif lam qamariyah, lamnya sukun, ini dimatikan lamnya. Kita baca hadithul, hadithul ghasyiyah, ghasyiyah. Ghonya dipanjangkan, ada tanda seperti ini. Dan di sini bedakan tha dengan sya. Ini sya, bukan tha. Jadi dibaca hadithul ghasyiyah. Ketika berhenti, ada tanda waqafnya, maka huruf yang paling belakang dimatikan. Di sini ada tak marbutah, maka di sini dimatikan. Tak marbutah itu ketika waqaf berhenti dimatikan, maka berubah menjadi huruf H. Makanya kita baca bukan ghasyiyat, bukan, tetapi hadithul ghasyiyah. Kita baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Selanjutnya pada ayat yang kedua, perhatikan cara membacanya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Perhatikan wujuhnya dipanjangkan, ada wawu sukunnya. Di sini ada huruf haknya, terdapat dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Jadi dimasukkan disertai berdengung. Wujuhun yawma idzin, yaw. Wawu sukun dibaca yaw. Yawma idzin, kasrah tanwin bertemu dengan huruf kha dibaca idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan, karena termasuk kha itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Dibaca jelas, tidak boleh dengung. Yauma idzin, tidak boleh. Yauma idzin khashi'ah, khashi'ah. Huruf kha-nya dipanjangkan, sya, shi, bedakan dengan fa, fi, thu. Di sini ketika berhenti huruf ta-nya, ketika waqaf diganti dengan huruf h, dimatikan menjadi huruf h. Khashi'ah, bukan khashi'at. Kita baca wujuhun yawma idzin khashi'ah. Selanjutnya kita baca dari awal ayat.
Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan cara membacanya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Huruf A-nya dipanjangkan. Di sini dipanjangkan, ada tanda alifnya, dan di sini tak marbutohnya terdapat dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf nun. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah, jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Dan di sini ada tanda alifnya, maka huruf nunnya dipanjangkan. Amilatun nasibah, nasibah. Nah, ini dipanjangkan. Nasibah, taknya ketika waqaf berhenti maka diganti dengan huruf H. Amilatun nasibah. Kita ulangi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya pada ayat yang keempat, perhatikan cara membacanya. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Sodnya dimatikan huruf sodnya. Tasla, lainnya panjangkan. Naron, naron, lainnya panjangkan. Ada tanda alifnya, roknya baca pendek meskipun ada tanda alifnya seperti ini. Dan perhatikan ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf H, ini hukumnya dibaca idhar halqi. Jadi cara membacanya yaitu dengan tidak boleh didengungkan, harus dibaca jelas. Naron ha, nah, seperti itu, bukan naron ha, tidak boleh. Naron hamiyah, hanya panjangkan, ada tanda alifnya. Dan di sini ketika waqaf, ketika berhenti, taknya dimatikan, diganti dengan huruf H. Tasla naron hamiyah. Ulangi. Tasla naron hamiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Terdapat huruf sin yang berharokat sukun, ini dimatikan huruf sinnya, dibaca tusqa, pokoknya panjangkan. Tusqa min ainin, nun sukun bertemu dengan huruf ain, hukumnya dibaca jelas idhar halqi. Jangan dibaca berdengung, misalkan min, tidak boleh. Min ainin, ya sukun, baca ainin a. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah alif, dibaca idhar halqi, dibaca jelas. Dan di sini hamzahnya dipanjangkan. Ainin aniyah, aniyah. Ketika berhenti maka taknya dimatikan, diganti dengan huruf H. Seperti itu kita baca. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, kita belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Jadi kuncinya untuk menghafalkan Al-Quran itu sebelum kita dihafalkan, kita belajar membaca dengan benar, dengan tartil pada ayat tersebut. Kita harus mengetahui hukum-hukum apa sajakah yang terkandung di dalamnya.
Sehingga kita baca tidak berdasarkan ngawur. Kita betul-betul tahu rambu-rambunya. Dan setelah itu bagaimana cara mudah menghafalkannya, yaitu ayat tersebut kita baca berulang kali sebanyak-banyaknya supaya memudahkan otak kita untuk merekamnya. Jadi kalau mata kita melihatnya, sering melihat ayat tersebut, maka insya Allah akan terekam dengan otak kita, dengan pikiran kita. Maka di sini kita berikan contoh, kita baca pada setiap ayatnya 3 kali. Mari kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Kita baca عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar pada juz 30, juz amma, pada surah Al-Ghasyiyah, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan tartil, dengan benar, dan bagaimana cara mudah menghafalkannya. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah, dengan benar, bacalah ayat tersebut sebelum dihafalkan, serta kita mengetahui, mengidentifikasi hukum-hukum apa sajakah yang terkandung di dalam ayat tersebut, supaya dalam membacanya kita tidak ngawur, kita betul-betul mengetahui rambu-rambunya, mana yang panjang, mana yang pendek, harus bisa dibedakan, mana yang berdengung, mana yang tidak berdengung, ataupun jelas, idhar. Kita harus paham dan bisa membedakannya. Dan setelah itu untuk menghafalkannya, bacalah ayat tersebut sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan bermanfaat. Pahala juga akan bertambah dan daya ingat kita akan kuat insya Allah. Karena mata kita melihatnya. Insya Allah dengan metode ini semoga bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.